Going to the chat. Oke, malam ini adalah malam yang sangat spesial. Hari ini kita akan ditemani oleh seorang perempuan yang sangat spesial. Beliau adalah seorang CEO dan owner dari sebuah brand kopi ternama di Indonesia dan enak banget kopinya. Langsung saja kita ketemu dan kita sapa. Kita juga akan berbincang-bincang mengenai bisnisnya di masa pandemi ini. Ada Mbak Devina. Halo. Halo Mas Jimmy, apa kabar? Halo. Halo. Sehat ya? Sehat Mas, puji syukur. Gimana Mas? Alhamdulillah. Itu memang yang paling penting sekarang kalau ketemu tuh harus kita tanya keadaan kesehatan dulu. Paling penting sekarang gitu, udah nomor 1. Di rumah aja ya? Di rumah aja. Di rumah aja Mas, sejak WFH kemarin kita di rumah terus sekarang kerjanya. Sekarang di rumah. Oke, teman-teman yang belum tahu, beliau ini adalah CEO yang sangat muda dan sukses menurut saya. Sukses di bisnis kopinya, yaitu Yellow Truck Coffee di Bandung tuh udah terkenal banget. Dan itu dulu banget Yellow Truck Coffee itu setahu aku ya, bahkan sebelum saya membuat startup ya, Biru Tekno yang konsultan IT itu, saya pernah lihat Yellow Truck Coffee itu gitu ya. Kita kan bikin 2014. Nah mungkin Mbak Devina bisa ceritain dulu, kasih kita sepenggal cerita dari awal. Pertama kenapa namanya Yellow Truck Coffee, karena sangat unik buat kita gitu. Silakan. Oke. Mungkin sebenarnya nama Yellow Truck Coffee itu udah sebuah kayak legacy sih Mas sebenarnya. Jadi kayak tadi Mas Jimmy bilang, Yellow Truck Coffee sebenarnya sudah cukup lama. Kita mulai di tahun sekitar 2012 waktu itu. Waktu itu sebenarnya saya belum bekerja profesional, makanya saat itu saya masih kuliah sebenarnya. Jadi ketika saya sudah selesai kuliah di tahun 2013 akhir 2014 awal, saya diberikan kesempatan untuk bisa sedikit memberikan perubahan di Yellow Truck Coffee itu, di mana sebenarnya sudah ada waktu di Jalan Pajajaran kita mulainya gitu. Jadi di Bandung emang ya? Startnya di Bandung, benar. Toko pertama kita ada di Bandung waktu itu. Jadi setelah itu saya membentuk tim untuk membantu saya membesarkan Yellow Truck Coffee sampai dengan hari ini. Cuma kalau ditanya kenapa sih nama Yellow Truck Coffee, pastilah setiap brand punya cerita masing-masing sebenarnya. Dulu awalnya adalah kita sebenarnya mencari dua kosakata di mana kita merasa waktu itu nama yang bahasa Inggris belum begitu banyak sebenarnya. Pas tahun 2012, tahun 2011 lah waktu itu. Lalu kita berpikir bahasa apa yang catchy gitu, ya kan? Kebetulan di tim kita brainstorming, kita memang suka dengan warna kuning waktu itu. Jadi makanya kita mulai sesuatu dengan yellow. Kita pikir apa ya, habis itu yellow apa gitu. Terus kita melihat sedikit historis soal kopi, kita juga mau membawa nama ini itu punya meaning yang besar di kopi gitu. Lalu kita melihat, kopi itu sebenarnya kan sebuah proses di mana kalau dulu petani mau membawa kopi, biasanya kemungkinan besar kalau dari atas gunung turun ke bawah itu harus pakai truk, ya kan? Iya. Apalagi kalau di pegunungan di Jawa Barat, di mana-mana di Indonesia gitu. Makanya logo yang kita pakai juga sebenarnya itu sebuah siluet si truknya ini yang membawa kopi dari petani sampai dengan ke toko-toko kopi kita. Mungkin itu secara gamblangnya seperti itu gitu kan ya. Jadi muncullah nama Yellow Truck Coffee sebenarnya. Saya juga saat itu memutuskan untuk tidak merubah namanya karena balik lagi itu meaningnya cukup sangat-sangat meaningful gitu, dimana memang sudah dibesarkan dari tahun 2012 dengan tim yang dulu, lalu diberikan tongkat kepada saya untuk membesarkan sampai dengan hari ini. Jadi nggak ada yang pendek gitu kan ya, maaf agak panjang karena memang ceritanya cukup panjang gitu. Dimana memang banyak banget teman-teman tanya saya, kenapa sih namanya Yellow Truck Coffee, kenapa nggak Yellow Car Coffee gitu kan ya. Mungkin memang satu, kita respect legacy yang sudah ada gitu. Kedua, memang kita merasa nama ini cukup catchy sebenarnya gitu. Kira-kira sih gitu sih. Itu umur berapa Mbak mulai mendapatkan tongkat untuk meneruskan bisnis dari Yellow Truck Coffee? 2012 tuh kira umur berapa? Saya waktu itu umur 23 ya, 23 betul. Oh, umur 23. 23 kira-kira waktu itu, ya. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri lah ya kita. Itu sama banget kayak gue juga umur 23 tuh bikin. Oh, jadi kita sama dong.
Gue 2014. Tapi kayak gue sedikit lebih muda dari lu deh. Cerapes tuh. Ya, waktu itu umur 23. Gue 23, oke. Ya. Jadi pada saat itu yang mendorong ya memang dari sebelumnya ya, orang-orang yang sebelumnya mendirikan ini berarti keluarga dong, kita bisa Ya, bilang. betul, keluarga. Kalau nggak salah bisnis keluarga itu tidak hanya, maksudnya secara di industri kopi ini, komoditas kopi ini tidak hanya Yellow Truck ya, ada di luar Indonesia juga mengembangkan bisnis kopi kalau tidak salah ya. Iya, kita memang core bisnisnya sebenarnya banyak kan di kopi Indonesia. Cuma memang kita ada beberapa kali kesempatan untuk bisa mengekspor kopi kita ke luar negeri. Dan juga dulu kita dapat opportunity untuk bisa bekerja sama dengan pihak luar untuk membesarkan brand kopi mereka di negara tersebut, di Filipina waktu itu. Wow. Cuma sekarang kita banyak sekali fokus ke Indonesia karena Indonesia besar sekali marketnya. Iya. Gitu. Karena kan makin banyak brandnya kan. Iya, banyak sekali. Iya. Kalau yang orang-orang tahu sekarang nih yang nama-namanya agak alay-alay gitu ya, yang banget. Ini sebenarnya ini nih, yang senior tuh ini kalau kata ya. Nah, orang di balik kesenaran bisnis kopi Indonesia tuh ini gitu. Kita banyak memberikan inspirasi kepada orang alay-alay itu. Which is happy gitu karena tren kopi di Indonesia maju sekali gitu. Kalau lihat mungkin 1-2 tahun ke belakang ini sebenarnya secara spesifik gitu. Betul. So, lu sekarang udah punya berapa cabang Yellow Truck Cafe ini? Kita ini sekarang punya 12 cabang. Wow. Ya. Memang kebanyakan di daerah Jawa Barat gitu kan ya, Bandung sama Jatinangor kita banyakkan. Iya, betul. Kita ada 2 lokasi di Jatinangor gitu. Memang karena core customer profile kita memang sebenarnya di Bandung, jadi ya memang meluasnya di sekitar area Bandung. Cuma memang kita juga bersyukur sekali bisa ketemu beberapa partner di mana kita bisa ekspansi di luar Jawa Barat gitu. Terakhir gitu kita buka di Purwokerto. Itu juga karena memang kita punya partner di sana dan secara bisnis opportunity ada ya, marilah kita buka di sana gitu. Oke. Di setiap diskusi kita nih, ini kan diskusi Jim ini, kita kemarin juga sempat tanya ke narasumber yang berhubungan dengan bisnis, baik itu aktivitas atau kegiatan ya, apalagi yang sekarang nih pasti kita akan relate untuk nanya ini, karena kita juga penasaran yang berhubungan dengan COVID-19 ini nih, pandemi. Gimana Mbak Devina mengcovernya ya, maksudnya gimana nih cara mengantisipasinya? Mungkin ada teman-teman yang nonton yang nanti bisa mengambil ilmunya gitu ya, untuk di industri yang sama, di kopi atau di industri yang lain. Silakan. Gak ada jawaban benar salah ya. Iya. karena memang nomor 1 nggak ada yang nyangka gitu kan ya dengan kondisi sekarang gitu, especially F&B di mana interaksi customer itu number 1 priority sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin nomor 1 memang masih tenang dulu gitu kan ya, di mana kita mereview semua strength, balik lagi sih ke SWOT gitu kan ya, kita banyak melihat strength kita, weakness kita, opportunity kita, threat kita seperti apa. Lalu ketika pandemi ini berjalan, mungkin kita banyak fokus kepada strength kita, bagaimana caranya kita tetap mengkomunikasikan strength kita itu yang tadinya offline menjadi salah satu caranya adalah online. Which is memang nggak ada yang kebayang sih dulu F&B itu gimana sih cara mengonline-kannya gitu. Bukan hanya bagaimana cara kita customer mengorder, tapi bagaimana caranya kita memastikan produk kita itu bisa sampai kepada customer dengan experience yang sama ketika dia datang ke toko. Itu memang challenge-nya nomor 1. Pivotnya yang paling penting adalah ya membuat semua produk kita available secara online, itu nomor 1 gitu. Dimana dulu kita banyak fokus offline memang, karena memang kita kan retail gitu. Jadi mungkin kalau bisa sharing sih ya memang nomor 1 kita harus tenang dulu gitu kan ya, terus mereview semua prosesnya apa yang bisa kita convert menjadi online. Kedua memang kayak tadi aku bilang sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuma seberapa fleksibel kita untuk bisa berubah aja sih sebenarnya gitu. Dimana perubahan itu bukan cuma terjadi di eksternal, tapi internal juga kita masih berubah. Mungkin packaging mesti berubah dari tadinya pakai gelas beling sekarang harus pakai gelas botol 1 liter, di mana sekarang sudah jadi tren baru sekarang, yaitu adalah kopi susu 1 liter gitu kan ya. Jadi mungkin inovasinya sih akan terus berjalan gitu, karena memang
kalau melihat behavior customer juga sekarang cukup berubah sekarang mereka. Jadi ya kita sebagai pemain bisnis ya harus mengikuti dinamika customer sih, ya kan? Jadi Gitu. ya, intinya pengusaha-pengusaha muda dan yang lagi berkembang jangan pernah takut untuk pivot ya, untuk pivot Ya, untuk dan melakukan inovasi di bisnis mereka gitu, jangan sampai menyerah gitu. Apalagi kalau mereka sudah punya base customer intinya gitu ya Mbak ya. ya betul. Dan satu lagi yang paling penting ya kita harus adaptasi itu ya. Jadi new normal ini adalah sebenarnya memaksa kita untuk beradaptasi. Makanya selalu dibilang ada di bisnis itu ada dalam masa sekarang tuh ada istilah potential winner, potential losers gitu. Nah, potential winner itu berarti kan yang bisa beradaptasi salah satunya dengan digitalisasi ini kan gitu kan. Ya. Kalau kalau Yellow Truck sendiri sudah mendigitalisasi bisnisnya ya untuk sampai sekarang ya bikin sesuatu. Mau nggak mau kan? Ya, mau nggak mau Betul. akhirnya. Sebenarnya cukup berterima kasih juga sih kepada COVID-19 gitu kan ya, itu memaksa kita semua untuk Betul, bisa betul. mempercepatkan proses ini Ya, gitu. Jadi apa namanya, mungkin dari segi mungkin saya lebih fokus kepada internal kali ya, internal proses itu, di mana kita berusaha mendigitalisasikan internal proses kita sendiri gitu. Di mana kalau internal proses kita sendiri sudah go digital, kemungkinan besar end product kita ataupun experience yang kita tawarkan customer ataupun end product kita itu pasti otomatis jadi digital gitu, karena semua kan dikerjakan sama tim gitu. Jadi kalau timnya tidak go digital ya nggak akan bisa jadi digital gitu kan ya. Jadi oke. ya saya banyak memfokuskan waktu untuk diskusi sama teman-teman proses-proses dan cara berpikir kita yang dulu offline itu gimana jadinya kita jadikan digital gitu. Which is dulu kita nggak kebayang sebenarnya gitu kan ya. Tapi ya Betul. sekarang harus dan ternyata bisa gitu setelah dicoba. Oke. Karena memang event F&B ya atau yang base-nya location ya, pasti event buka juga karena masih new normal kan dikurangin ya, ada Ya, physical ya, distancing dan lain-lain. Mungkin yang asalnya full 100% jadi 50% gitu ya. betul, betul, betul. Karena protokol pemerintah kita harus ikutin semuanya dan itu memang tanggung jawab kita sebagai pemain bisnis gitu. Dan apa namanya, kita sudah jalankan itu ke semua retail-retail kita gitu kan ya. Kebetulan karena memang banyak retail kita di Bandung juga karena PSBB-nya sudah tanda kutip dikendorkan gitu. Tapi kita tetap menggunakan protokol new normal dan apa namanya, make sure semua sanitasi itu berjalan dan beberapa protokol-protokol kesehatan lainnya. Oke. Jadi berarti memang ini sangat mempengaruhi perubahan ya, perubahan yang sangat Iya, besar. Bisnis apapun sih kayaknya ya, ya, bisnis betul, betul, karena kan betul. kita juga yang based on-nya jasa gitu, kita konsultan IT, Hmm. saya sebagai konsultan IT juga merasakan itu gitu, kita juga harus ada penyesuaian dan lain-lain. Tapi betul itu tadi kata Mbak Devina ya, bahwa sebelum kita go online atau digitalisasi perusahaan itu yang paling penting adalah fondasinya dulu berarti ya Mbak ya. Jadi secara internalnya dulu harus kuat gitu ya. Ya, ya. Tapi tidak memungkinkan berarti kan untuk Yellow Truck untuk masuk ke ranah digital yang bisa memprovide si customer-customernya, pelanggan-pelanggan Yellow Truck untuk bisa order buy online ya mungkin. Ya, kita terus improve gitu kan ya, yang existing maupun yang belum, menjadikan satu project business development gitu. Di mana memang sekarang kita dulu kan memang cara pikirnya kan sangat-sangat offline, baik lagi kan Mas Syah, ini kan baru di culture shock mungkin Betul. ya 2-3 bulan gitu kan ya. Jadi kita Iya. juga lagi mapping mungkin untuk tadinya quarter 3, quarter 4 mau planningnya seperti apa, harus kita rubah semuanya gitu. Berubah, iya. Ya kan? Jadi ya still in process sih, cuma memang end game-nya kita harus tahu gitu, di mana memang online harus lebih besar sekarang dibandingkan pendapatan offline gitu. Kalau dari segi retail, terutama F&B, di mana sebenarnya F&B online bukan suatu strategi mereka, itu kan hanya untuk memenuhi kebutuhan gitu kan ya, dan customer demand. Kalau sekarang udah berubah sekarang Berubah ya. semuanya. Iya. Fokusnya jadi ke online. Tapi SDM mempengaruhi karena mungkin kan SDM yang biasanya bekerja offline otomatis harus beradaptasi juga kan dengan online. Nah, di situasi sekarang nih bagaimana untuk SDM dari Yellow Truck Coffee sendiri, apakah masih aman-aman aja dalam artian ya mereka semua bisa beradaptasi atau memang yang tidak beradaptasi akan terkena evaluasi untuk keluar atau bagaimana? Iya, syukur sih so far hari ini kita belum ada layoff orang gitu kan ya. Wow. Kecuali memang kalau misalnya memang tokonya itu belum
belum boleh buka karena peraturan pemerintah, biasanya kita encourage mereka ataupun menawarkan mereka untuk bisa membantu kita berjualan secara online sebenarnya. Itu dimana itu dulu juga bukan suatu yang lumrah gitu kan ya, tapi sekarang kita berdiskusi kepada mereka, kita memberikan mereka beberapa infrastruktur di mana kita encourage mereka untuk menjadi entrepreneur gitu. Karena misalnya kita dalam 2 bulan ini kita udah bikin 2 brand baru di luar Yellow Truck itu, meskipun memakai infrastruktur Yellow Truck, tapi di-handle sama teman-teman yang tadinya bekerja di toko, sekarang mereka bekerja di rumah. It's possible sih. Gitu. Jadi dengan sebisa mungkin asalkan komunikasi dan tadi mendigitalisasi tim itu kan harus disuarakan gitu kepada teman-teman, dan ada yang menerima dan tidak menerima pastinya lah ya, di mana-mana kalau perubahan gitu. Tapi saya terus push teman-teman untuk ya ini new normal lu ya kayak gini nih sekarang, udah nggak bisa kayak dulu lagi gitu ya kan. Jadi ya itu sih beberapa strategi-strategi kita yang kita lakukan sekarang. Oke. Tapi secara tidak langsung berarti itu kita juga sebagai owner jadi tahu ya mana tim kita yang bisa beradaptasi atau yang tidak mau beradaptasi. Jadi secara tidak langsung kita juga mengetahui itu ya. Iya. Naturally akan seperti itu. Oh ya udah malam aja jadi kayak gitu. Jadi ini juga salah satu produk dari Yellow Truck ya. Ini bukan endorse, ini bukan endorse. Jadi kita memang support ya, kita memang support juga, dan saya juga support produk UMKM lain, punya teman-teman saya yang kena dampak dari pandemi, jadi dia pivot, yang ada yang event organizer dan lain-lain. Mungkin nanti akan kita share. Nah ini salah satunya ya produk dari Yellow Truck Coffee, ada cookies juga, ada cookies, so keren banget. Sekarang memang ya udah zamannya kayak gini ya, karena udah nggak bisa datang lagi ke tempat, atau jangan sampai ada kekhawatiran ya untuk datang ke tempat, ada banyak ketakutan dan lain-lain. Kita berusaha terus inovasi sih, meskipun one by one gitu kan ya, dimana yang paling penting adalah gimana itu experience yang tadinya datang ke toko itu kita bisa bawa ke rumah masing-masing mereka atau ke tempat kerja mereka masing-masing, itu yang challenge-nya. Cuma ya inovasi harus terus berjalan, trial error, kita evaluasi, ya itulah prosesnya sekarang. Betul. Tadi saya menarik, saya memang ingin menanyakan juga nih, selain Yellow Truck Coffee ada bisnis apa lagi? Gak sebanyak kamu lah. Gak sebanyak lu. Seru. Yang apa masih makanan F&B juga, apa something crazy? Iya, kita very out of the box sih. Mungkin belum lama sih, mungkin 6 bulan lalu gitu. Saya mendapat kesempatan untuk berpartner dengan teman sebenarnya gitu kan ya. Beliau sudah berbisnis parfum. Jadi totally out of the box gitu kan ya. Jadi dengan experience saya yang di F&B waktu itu, akhirnya kita berdiskusi, akhirnya saya take the opportunity, akhirnya kita membantu dia untuk mengembangkan bisnis parfumnya. Dan syukur sekali sampai sekarang dengan COVID malah makin terbantu gitu kan ya, karena banyak orang mungkin tetap mau merasa wangi gitu kan ya. Walaupun bisa mandi gitu maksudnya. Iya maksudnya gitu. Jadi jadi that's our latest innovation yang memang namanya baik lagi ya, mungkin pivot gitu kan ya. Kalau pivot memang harus ke industri yang berbeda ya why not gitu kan ya. Namanya kita coba gitu. Jadi itu out of the box. Iya, better than surrender ya. Itu sesuatu yang unik juga gitu, dari F&B ke parfum. Kalau gue selama ini masih di industri yang sama, kita bikin startup yang masih IT lah. Nah gue sempet kemarin mungkin setahun yang lalu gue juga cerita sama lo soal gue bikin makanan dimsum. Nah dimsum, iya betul. Nah itu bangkrut. Man. Apa bro, artinya lu disuruh bikin jalan dimsum yang lain gitu maksudnya? Kan aku tawarin kopi lu nggak mau waktu itu. Kayaknya sekarang mau deh. Okay. Gampang gitu. Tinggal kamu brand Jimmy gitu, beres gitu. Banget. Ya parfum ya. Ini udah ada di market apa belum? Sudah ada. Sudah ada di market? Sudah ada. Apa namanya dong? Namanya Humans, hmns.id. Cari aja di Instagram dan sosial media lainnya. HMNS? Ya, hmns.id kalau di Instagram. Di Twitter juga sama namanya. Tapi kalau dilafalkan Humans? Ya, namanya Humans. Oke. Dan itu juga produk lokal ya?
Produk lokal, betul produk Produk lokal. lokal. Nah, itu yang paling membanggakan adalah produk lokal. Sama halnya kalau kita meeting virtual ini produk lokal. Ini bukan, Wes, ya nggak, ini bukan kaca iya pembesar. dong. Ini Karena bukan kita orang orang harus berbangga dengan talenta sendiri. iya. Oke, aduh, apalagi gue ngopi dulu deh, biar ada Oh, inspirasi nih. aduh. Kopi, Bagi-bagi dong. kopinya Gua ya. gua air putih aja deh sehat. Jangan gitu, lu harusnya ngopi juga. Jadi biar sehat juga gitu. Ntar gak ada yang beli. Oke, yang ya mungkin orang gini ya. Mungkin orang tuh kan banyak yang lihat dan banyak yang aware dan notice tuh ketika kita berada di satu titik, kita punya bisnis kita bisa dilihat sama orang, bisnis kita bisa ditebak gitu ya penghasilannya segala macam jadi perbincangan dan lain. Tapi kebanyakan orang kan nggak tahu gimana kita merintisnya, proses yang kita hadapin itu seperti apa, yang kita lalui seberapa panjang dan seberapa sulit. Nah, eh, Mbak Devina bisa share nggak ke kita dan ke teman-teman selama berkarir nih kira-kira proses yang paling berat nih, titik paling berat untuk Yellow Truck Coffee, membesarkan terutama Yellow Truck Coffee ya, apa nih? Atau di bisnis-bisnis yang lain deh kalau ada. Silakan. Banyak kali ya. Paling, Mungkin paling. kamu juga bisa cerita gitu. Tapi mungkin kalau disuruh pilih satu yang paling berat adalah ketika satu bisnis unit ataupun satu kalau kita mungkin retail gitu kan ya, di Ya, mana it cannot make it dan we have to close it dan itu salah satu hal yang terberat gitu kan ya. Di mana apa namanya kita sudah fighting untuk bisnis unit ini ataupun untuk toko ini gitu, di mana kita mau semuanya itu apa namanya berjalan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Tapi kalau itu tidak terjadi ya mungkin memang sebagai seorang leader ataupun top manajemen harus memutuskan gitu yang mana yang terbaik untuk satu perusahaan gitu. Jadi ya mungkin pengalaman paling berat adalah menutup toko mungkin kalau bahasa gamblangnya gitu ya kan ya. Jadi nggak enak sih, cuma ya memang kita harus melakukan itu gitu. Tapi saya selalu ngomong sama teman-teman ya, ketika satu toko tutup ya mungkin kita bisa buka 10 toko yang baru gitu, ya, mungkin ya kan. Jadi ya dan pelajaran ketika kita mendapatkan pengalaman yang tidak enak itu memang biasanya setelah itu akan mengenakan ya kan. Mungkin nggak secepat itu ya. Kayak tadi kamu bilang lah, semuanya butuh proses gitu. Saya juga orang yang percaya dengan proses di mana step by step kalau memang itu bukan suatu mengarah ke yang baik ya harus kita berhentikan gitu. Ya betul. sih, kira-kira gitu. Oke, itu salah satunya ya. Mungkin dia juga nggak enak buat nyampein kalau terlalu spesifik. Itu memang berat banget sih. Terasa ya, karena kalau udah buka di satu outlet atau satu toko itu kan berarti kan udah culture yang udah dibangun gitu ya. Udah ada keluarga baru yang nempatin tempatnya gitu. Tapi mau nggak mau harus tutup gitu ya, karena lain Iya. hal. Ya, ada bisnis. Oke, yang menarik sekarang nih, menurut Mbak Devina ini gimana nih untuk brand-brand kopi yang baru? Kan banyak banget ya, banyak banget nggak kehitung gitu kan, brand-brand kopi yang baru dan ya mereka unik-unik juga namanya dan cukup diterima kalau menurut saya, cukup diterima juga di masyarakat. Nah, kira-kira gimana menurut Mbak Devina? Maksudnya apakah ke depan 5 tahun atau 10 tahun ke depan bisnis kopi ini lambat laun akan apa ya, akan berkurang lagi, jadi siapa yang bertahan mungkin nggak semua, mungkin beberapa, atau semakin banyak, semakin menjamur lagi dengan penyajian yang berbeda-beda, dengan konsep yang berbeda-beda? Kalau lihat memang sebenarnya balik lagi sih ke kultur orang Indonesia. Sebenarnya memang dari dulu kita itu memang suka ngopi, ya kan. Jadi apa Makanya namanya? dulu ada Iya, nama warkop. iya betul. Jadi kalau di Bandung itu ngopdul gitu kan ya, it's very legendary di Bandung gitu. Jadi apa namanya? Kalau saya melihat sih akan terus berkembang sebenarnya, gitu kan ya. Memang di berjalannya waktu yang paling bisa bertahan ya akan terus bertahan ya. Tidak bertahan mungkin mereka pivot ke jualan teh atau ke jualan es krim gitu kan ya. Mungkin karena pivotnya biasanya kalau satu F&B akan terus ke F&B terus gitu. Cuma kalau lihat mungkin ke depannya gitu, saya lihat sih kultur ngopi itu nggak akan turun, malah akan naik sebenarnya. Akan naik terus ya? Akan naik terus gitu. Jadi dan saya melihat banyak pemain-pemain baru, saya sebenarnya cukup happy gitu kan ya, karena saya bisa terus menantang tim saya men-challenge, nih loh
kita itu harus berinovasi dan segala macam. Karena memang kalau dari segi umur memang brand kita sudah cukup mature sebenarnya, betul gitu. Karena tapi saya selalu men-challenge tim saya dengan orang-orang yang baru ini gitu kan ya, dan ada beberapa itu malah sebenarnya datang ke kita untuk bilang ini kita terinspirasi dari Yellow Truck membuka, oke silahkan saja gitu kan ya. Gitu. Karena apa namanya? Ya, jadi saya punya beberapa brand gitu kan, di mana mereka datang ke tempat kita, dia melihat, oh ini ternyata it's a good business opportunity ya Mbak. Ya saya bilang iya memang gitu kan ya. Terus karena memang kita juga industri ini juga cukup friendly sebenarnya. Di mana kita itu bisa saling kenal, ya kan ya, bisa saling sharing dan segala macam. Tentunya dengan tetap menjaga competitive advantage masing-masing gitu. Jadi kalau melihat tadi balik lagi ke pertanyaan kamu, sebenarnya saya merasa akan terus berkembang gitu kan ya. Dengan memang ya balik lagi gitu kan ya, konsistensi sebenarnya. Kalau banyak orang tanya apa sih perbedaan antara brand kamu dengan brand lain, saya selalu bilang konsistensi sebenarnya. Karena F&B itu masalah bagaimana kamu konsisten terus mendeliver hal yang sama kepada customer, karena kamu sudah punya loyal customer gitu. Kalau kamu berubah, mereka akan segampang itu sekarang pindah ke orang lain gitu. Dan sekarang semakin gampang gitu karena dengan online gitu, karena mereka tinggal googling gitu karena keluar semua, ya kan. Jadi tapi saya selalu percaya dengan konsistensi sebenarnya. Ya, konsistensi is the key ya. Ya. Tapi memang dengan online ini kadang kita juga nggak tahu kalau ada produk kopi baru ini kadang kan buatan rumahan apa seprofesional Yellow Truck apa brand lain kan kita nggak tahu ya. Yang mungkin yang kita nilai ya jadinya objektif sih, memang jadinya objektif. Apa yang lidah kita rasain gitu ya, yang mulut kita rasain ya udah itu aja gitu yang nyampe. Jadi, tapi masalah nggak nih buat Yellow Truck Coffee kan bisnis kopinya makin banyak, otomatis market share ya, market juga kan kebagi-bagi kan. Buat lu gimana nih? Kalau dibilang ngomong nggak masalah, kayaknya nggak mungkin ya. cuma saya balik lagi gitu, karena saya selalu menjadikan ini sebagai challenge gitu kan ya. Dan saya merasa kalau tidak ada challenge kita nggak akan berubah gitu. Sama halnya dengan sekarang dengan COVID-19 ini. Saya merasa ini sebuah challenge di mana kita harus terus berinovasi dan terus agile gitu kan ya, fleksibel dan bisa menangkap change jadi opportunity gitu. Jadi saya merasa dengan teman-teman yang sekarang ada dengan brand-brand lain gitu, saya sih merasa itu suatu yang bagus untuk kita sebenarnya. Gitu. Meskipun secara market share kita pasti terbagi, ya itu orang awam juga mengerti lah gitu. Dan bisnis kan kompetisi selalu naik, nggak ada kompetisi bisnis turun gitu kan. Jadi saya selalu melihat ya ini challenge buat kita gitu. Dan kita terus mengimprove diri kita lah gitu untuk bisa lebih baik daripada yang lain. Dan yang paling penting sebenarnya customer gitu. Okay. Karena bisnis customer emotion itu juga sangat penting kepada sebuah brand. Betul. Tapi perlu kita akuin ya, dalam sebuah bisnis semakin ketat kompetisi ya, maka bisnis itu berarti kan semakin hype industrinya kan. Kayak kopi ini sekarang semakin hype. Berarti even market share-nya kebagi, tapi kan customer-nya jadi lebih banyak gitu ya. Makin banyak yang mau ngopi sekarang. Betul. Kalau itu setuju ya. Oke. So jadi itu tadi ya kita bisa menilai ya bahwa Mbak Devina ini orang yang sangat positif dan dia optimis ya. Kalau gue lihat lu sangat optimis. Jadi melihat sesuatu tuh ya ambil positifnya aja, kita jadi challenge dari kita dan lain-lain. Mudah-mudahan nggak gitu kalau cari pasangannya. Kalau ngambil lu jangan bilang oh ini challenge buat bisa bareng atau gimana. itu kita bahas di tempat lain lah. Tapi masih single kan sekarang kan? Belum married kan? Kebetulan seperti itu. Kebetulan. Tapi buat teman-teman yang nonton, gue nggak tahu dia available atau enggak, tapi dia single. Silahkan kontak Mas Jimmy untuk memberikan evaluasi. Gue screening ya. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya cukup ya, karena kita ini syutingnya malam dan beliau cukup busy ya. Terima kasih Mas atas invitation-nya. Very happy. Very happy. Jadi teman-teman, Yellow Truck Coffee ini kopi lokal, jauh sebelum ada brand-brand sekarang yang lagi hype gitu ya.
yang belum tahu mungkin anak-anak millennials yang masih SMP mungkin ya, SMP atau karena yang SMP ini sekarang udah mulai ngopi ya kalau saya Udah, lihat. SD juga udah mulai. SD bahaya nih, sambil ngerokok gitu, sambil nongkrong. Iya. Jadi ini brand lokal, benar-benar brand lokal walaupun namanya Inggris ke Inggris-Inggrisan ya, tapi lu nggak ada niatan untuk ganti nama kan Yellow Truck Coffee ya? Belum ada, belum ada. Belum ada. So ini brand lokal, kita harus support brand lokal dan di sini juga banyak yang mungkin bisa langsung dicek juga di websitenya atau ada aplikasi mobilenya, tapi di platform-platform online seperti ojek online dan lain juga pasti ada Yellow Truck Coffee di kota-kota kita. So jadi itu intinya buat teman-teman, diskusi Jimmy hari ini sangat menginspirasi ya, ada pengusaha dan seorang perempuan dan masih muda juga bagaimana sukses dan perjuangannya mengembangkan bisnis kopi sampai sekarang industri kopi jadi hype, ya itu tidak luput dari inspirasinya beliau dan Yellow Truck Coffee karena pasti yang banyak banget yang terinspirasi dari Yellow Truck Coffee. Thank you, Mas. Siap, oke kalau gitu kita pamit dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Sukses terus untuk Yellow Truck Coffee. Sukses terus juga buat Mas Jimmy ya. Siap, tetap konsisten ya. Oke, selamat malam Mbak Devina. Selamat malam, thank you Mas. Yo.